Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, guru-guru yang kami cintai, rahimakumullah jami'an, hayakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah di majelis ini. Semoga wajah-wajah yang cerah di hadapan saya ini benar-benar memberikan pencerahan di kemudian hari untuk umat ini, untuk bangsa ini, untuk negeri ini, sehingga bisa mengubah, memperbaiki wajah negeri ini menjadi yang seperti dicita-citakan kita semua, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, teladan hidup kita. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau. Anak-anakku sekalian, Imam Malik dikenal dengan julukan Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah adalah nama lain dari kota Madinah. Artinya beliau adalah orang yang paling ditokohkan, orang yang paling dimuliakan di masanya di kota Rasulullah SAW di Madinah Munawwarah. Tentu semua itu karena keilmuannya, keulamaannya, kesolehannya. Artinya di masa Imam Malik di Madinah ada gubernur, di Madinah ada pejabat pemerintahan. Tepatnya waktu itu di masa dinasti Abbasiyah atau di dua masa, akhir Bani Umayyah dan masa awal Abbasiyah. Di akhir hayat Imam Malik semasa dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Dari segi pemerintahan, Harun ar-Rasyid adalah penguasa terhebat, bukan sekadar di dunia Islam tapi di seluruh dunia pada masanya. Di dunia pada waktu itu ada kerajaan-kerajaan besar, negara-negara besar, tapi semua mengakui raja-raja yang hidup semasa Harun ar-Rasyid tidak ada yang bisa lebih hebat dari Harun ar-Rasyid. Nah, Imam Malik hidup sezaman di akhir masa kehidupan beliau dengan Harun ar-Rasyid. Dan sebelumnya tentu saja saya katakan tadi, di Madinah ada pejabat, di Madinah ada gubernur. Tapi kalau orang bertanya siapa orang nomor satu di Madinah, maka bukan gubernurnya. Beda dengan sekarang. Siapa orang nomor satu di Jawa Timur? Gubernurnya. Siapa orang nomor satu di Surabaya? Wali kotanya. Di zaman itu kalau orang bertanya siapa orang nomor satu di Madinah, bukan nama gubernur yang muncul, tapi Imam Malik. Berarti ulama, orang yang saleh itu jauh lebih dihormati, lebih dimuliakan ketimbang pejabat tertinggi di daerahnya sekalipun.
Ini adalah bukti firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mencari ilmu pada derajat-derajat yang sangat tinggi. Artinya ketika orang konsentrasi dengan ilmu dan mengamalkan itu dalam bentuk kesalehan, dia berkomitmen untuk menjadikan ilmu sebagai landasan amalan, ilmu yang berbuah, amal saleh yang bermanfaat, maka janji Allah sangat jelas, Allah akan mengangkat derajatnya. Itu pasti. Di tengah masyarakat yang mengagumi ilmu, maka yang nomor satu itu adalah ulama. Di tengah masyarakat yang tidak memuliakan ilmu, barangkali memang ulama tidak akan ditonjolkan secara kasat mata sebagai yang nomor satu, karena masyarakatnya tidak menghargai ilmu. Tapi tetap ilmu memiliki wibawa sendiri. Akan jelas sangat berbeda antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Apalagi kalau duduk bersama, apalagi kalau berbicara, maka semua orang akan membaca. Seseorang akan terlihat berwibawa dengan jabatannya. Tapi kalau dia sudah berbicara, orang tidak akan hanya menilai jabatannya, tapi bobot kualitas pembicaraannya. Dan kalau dia tidak punya ilmu, jatuh sudah wibawa yang dibangun dengan jabatannya. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak mungkin sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang kelihatan besar, yang disebut dengan kabirul qaum, itu akan menjadi kerdil ketika kemudian dia mau tidak mau akan teruji dengan apa yang disampaikannya, punya gagasan atau tidak, punya ilmu atau tidak. Sehingga kehormatan dan kemuliaan sesungguhnya terletak pada ilmu. Ini dulu. Imam Malik ketika disebut sebagai Imam Darul Hijrah, orang nomor satunya Madinah, itu karena tadi pejabat sekalipun, gubernur sekalipun berhadapan dengan Imam Malik akan memposisikan dirinya, dia akan tahu diri sebagai murid di hadapan guru. Di zaman Imam Malik di Madinah ada 200-an ulama besar. Artinya ulama dengan kemampuan ilmu yang tinggi. Tapi ada satu ungkapan, la yufti wa malikun bil Madinah. Tidak ada yang boleh berfatwa atau setidaknya pantas berfatwa di Madinah selagi masih ada Imam Malik. Jadi yang lain itu akan tahu diri selagi ada Imam Malik di kota Madinah, maka mereka tidak akan mudah mengeluarkan fatwa, pandangan atau pendapat pribadi. Ini saking berwibawanya dan saking tingginya Imam Malik. Selain karena keilmuan yang begitu tinggi Imam Malik, juga karena apa yang lahir dari ilmu yang tinggi ini, akhlak, adab. Imam Malik itu dikenal orang yang sangat memperhatikan penampilan ketika mau mengajar. Artinya sampai penampilan luarnya itu dijaga karena dia ingin atau akan mengajarkan ilmu. Artinya boleh saja sih kita dengan cara berpakaian atau apa yang santai-santai saja ketika kita belajar. Tetapi akan sangat-sangat sempurna kalau seandainya kita menyiapkan diri
untuk belajar itu karena kita akan berhadapan dengan ilmu, sesuatu yang sangat tinggi, yang suci, yang mulia. Itu kita menunjukkan keseriusan kita, bahkan kesiapan kita lahir batin. Imam Malik itu seperti itu. Dan setiap sebelum mengajar di Masjid Nabawi, Imam Malik akan sholat sunnah dulu 2 rakaat. Ini sebenarnya sholat sunnah apa? Sholat sunnah biasa aja mutlak. Tapi yang penting kita ambil di sini adalah adabnya. Adab untuk memperlakukan ilmu. Jadi beliau sampai sholat dulu 2 rakaat untuk mengajar. Mulailah beliau kemudian mengajar ilmu, terutama hadis, fikih, dan lain sebagainya. Imam Malik punya prinsip bahwa ilmu itu lebih tinggi dari apapun. Sehingga kalau ada orang yang datang, apapun statusnya, gitu ya, maka dia harus merendahkan diri kepada ilmu. Karena itu Imam Malik tidak sudi untuk sampai katakanlah mendatangi penguasa sekalipun diundang terkait dengan keilmuan yang dimilikinya. Artinya kalau khalifah sekalipun mau atau ingin tahu tentang sesuatu, maka prinsipnya al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Yang bersangkutan harus datang dan belajar, bertanya langsung kepada ulama, bukan ulama yang diundang. Bukan masalahnya ingin menempatkan diri lebih tinggi, bukan. Setiap orang harus tawadhu kepada ilmu. Itu intinya. Jadi Imam Malik menolak diundang. Kalau khalifah sekalipun, apalagi gubernur, ingin tahu tentang sesuatu, kalau mau bertanya datanglah. Itu Imam Malik. Di situ wibawa ulama karena ilmu dan kesolehan itu luar biasa. Nah, penghargaan yang begitu tinggi terhadap ilmu oleh Imam Malik juga terlihat ketika dia memperlakukan murid-muridnya. Imam Malik itu pada dasarnya dia kaya. Pada dasarnya kaya. Walaupun lama-kelamaan kekayaannya terkikis habis. Karena apa? Imam Malik karena saking menghargai ilmu, murid-muridnya yang begitu banyak yang belajar, Imam Malik punya prinsip jangan sampai semangat murid-muridnya mencari ilmu itu terhalang, terhambat gara-gara masalah kurang dana, kurang uang. Murid-murid Imam Malik yang kekurangan dana, kekurangan uang, itu Imam Malik sampai menjual, menggunakan kekayaannya, menjual miliknya, harta miliknya, sampai beberapa bagian rumahnya dijual oleh Imam Malik ketika tidak punya apa lagi untuk membiayai murid-muridnya. Wah, ini kalau gini guru hebat sekali. Jadi uang jajan muridnya dikasih gurunya gitu. Asik ya punya guru gitu. Asik udah. Saking menghargai ilmu, sehingga murid-murid itu jangan sampai semangat belajarnya turun gara-gara nggak punya duit. Dikasih duit Imam Malik. Nah, tapi nggak selalu punya kan? Kalau punya aja. Ini kepribadian Imam Malik. Wajar kalau orang seperti Imam Malik kan tidak hanya dikagumi karena ilmunya, ilmunya sangat tinggi. Juga karena akhlaknya, karena adabnya. Karena itu murid-murid Imam Malik itu datang dari berbagai tempat. Dari seluruh pelosok negeri. Bahkan banyak murid-murid Imam Malik itu datang dari ujung Afrika, bahkan dari Spanyol dan Portugal yang saat itu masuk wilayah Islam, Andalus. Ulama-ulama Andalus memang kalau mereka datang ke Masyrik,
datang ke bagian timur, salah satu targetnya mereka akan duduk belajar kepada Imam Malik. Bayangkan dari Spanyol ke Madinah itu berapa ribu kilometer? Itu barangkali sekitar 7.000 kilometer. Murid-murid Imam Malik itu datang dari Portugal, dari Spanyol saat sekarang, dulu Andalus, dari Maroko, datang ke Madinah menempuh jarak 7.000 kilometer untuk belajar kepada Imam Malik. Bayangkan kalau naik onta saja 7.000 kilometer, kapan nyampainya? Sampai kayak gitu, saking ingin belajar kepada Imam Malik. Dan memang mazhab yang paling populer, yang paling terkenal di Afrika Utara dan Andalus itu adalah mazhab Imam Malik. Jadi di Spanyol, Portugal itu yang sekarang, dulu itu mazhabnya fikihnya mazhab Imam Malik. Sampai sekarang pun juga mazhab Imam Malik. Kaum muslimin sana mazhabnya mazhab Maliki. Ini guru yang sangat luar biasa. Di antaranya Baqi bin Makhlad gak ketemu sebelum periode Baqi bin Makhlad. Nah, karena itu pada zaman itu tidak ada pencari ilmu yang merasa puas sebelum berguru dengan Imam Malik. Tidak terkecuali Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Wafat tahun 204 Hijriah. Usianya sekitar 54 tahun saja. Imam Malik gurunya wafat tahun 179 Hijriah. Berarti ada masa pertemuan Imam Syafi'i dan Imam Malik, kalau dihitung usianya dari 50 sampai 79, 150 dengan 179 berarti 29 tahun. Artinya di usia Imam Syafi'i 29 tahun, Imam Malik meninggal. Ini jelas estafet dari guru ke murid. Imam Syafi'i tumbuh besar di Mekah. Belajar kepada ulama-ulama Mekah termasuk Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad dan lain-lain. Di Mekah waktu itu banyak ulama-ulama besar. Akan tetapi saat itu setiap orang, setiap pelajar, setiap pencari ilmu merasa belum puas kalau belum belajar kepada Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i di usia belasan tahun sudah menyiapkan diri ingin belajar kepada sang guru atau guru besar Imam Malik. Ingin berarti harus pindah dari Mekah ke Madinah. Dan untuk bisa menyerap ilmu sang guru dengan baik, waktu itu Imam Malik sudah menulis kitabnya yang sangat masyhur. Apa kitab karya atau karangan Imam Malik? Apa namanya? Siapa yang tahu? Apa nama kitab karya Imam Malik? Imam Malik bin Anas Al-Asbahi Al-Yahsubi. Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu. Dapat hadiah dari Pak Guru. Ayo apa? Angkat berdiri. Siapa? Tadi angkat tangan. Coba sampaikan ke depannya terus nyambung. Apa namanya? Judulnya Al-Muwatta. Al-Muwatta, fatahallahu alaik. Betul, Al-Muwatta. Al-Muwatta ini ya. Nanti hadiahnya ya dari ya, Pak Guru. Nanti ya dari SMP. Masya Allah.
Hadiahnya umroh. Umroh. Oh, umroh ketemu di Mekah gitu. Nama kitabnya adalah Al-Muwatta. Kitab ini adalah susunannya susunan kitab hadis. Isinya terdiri dari sekitar 2000-an hadis. 2000-an riwayat. Imam Asy-Syafi'i ketika ingin belajar Al-Muwatta kepada seorang ulama yang jadi guru yang diidam-idamkannya, maka tidak ingin belajar biasa, ingin menjadi murid terdepannya. Maka sebelum pergi ke Madinah berjumpa dengan sang guru, Imam Asy-Syafi'i lebih dulu menghafal seluruh kitab Al-Muwatta. Jadi mau belajar sebelum berjumpa dengan gurunya itu sudah hafal kitabnya. Ini bisa diterapkan oleh anak-anakku nih. Ini kan SMP nih. Nanti sebelum SMA, sebelum masuk SMA itu pelajaran SMA sudah hafal dulu semuanya. Baru kemudian masuk SMA. Kira-kira gitu. Apa enggak canggih kalau gitu? Jadi pelajaran SMA itu ditelan ketika SMP. Jadi pelajaran SMP mah udah lewat aja lah, sambil maksudnya udah gampang. Kelas 1 itu sudah menamatkan pelajaran kelas 3, kira-kira gitu. Nanti pas 3 sudah belajar pelajaran SMA. Wah, kalau murid kayak gini kira-kira gimana itu? Sama gurunya, kamu mau belajar atau mau ngajar, kan gitu. Jadi Imam Syafi'i itu ketika datang ke Imam Malik itu sudah hafal kitab Al-Muwatta. Kalau sudah hafal ngapain lagi belajar? Oh, enggak begitu. Belajar itu ngafal itu baru tingkat tahap pertama. Kan ilmu itu bukan sesuatu yang dihafal saja. Sesuatu yang dihafal itu perlu dipahami, perlu didalami, dan itu perlu bimbingan guru. Ini mah hafal enggak, ngerti enggak, kan gitu. Pas diuji bingung. Nah, nanti kan susah. Kalau mau tahu cara belajar Imam Syafi'i itu kayak gitu. Hafalin dulu, maksudnya kuasai dulu pelajaran yang belum diajarkan. Pas kemudian diajarkan, oh sudah tahu ini. Dari guru itu menyerap keterangan yang lebih panjang, lebih luas, lebih dalam. Wah, itu insya Allah itu akan jadi hebat semua kalau begitu. Ini cara Imam Syafi'i. Jadi 2000 hadis itu dilalap. Itu di usia belasan tahun itu. Barulah kemudian Imam Syafi'i datang ke Madinah. Belajar kepada sang guru Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i dibaca oleh Imam Malik sebagai anak yang sangat luar biasa, potensial, punya keunggulan. Dan Imam Malik sering meminta Imam Syafi'i untuk membacakan kitab yang diajarkannya. Kan cara belajar itu diantaranya guru langsung menyampaikan, imla, murid menulis, atau kitab yang sudah diajarkan oleh gurunya yang sudah ditulis dibaca oleh muridnya, yang lain menyimak, kemudian guru menjelaskannya. Imam Asy-Syafi'i diminta untuk membaca satu ketika. Oleh Imam Malik dibiarkan sampai beberapa halaman. Kemudian Imam Malik bilang, Syafi'i, berhenti. Coba ulangi yang kau baca sebelumnya itu tentang ini. Itu ada beberapa halaman di belakang. Artinya sudah kelewat. Sudah kelewat. Imam Asy-Syafi'i ketika mendengar permintaan gurunya untuk mengulang yang sudah dibacanya di beberapa halaman sebelumnya, itu Imam Syafi'i tidak membalikan halaman ke belakang. Dia tetap di halaman itu, dia ulang yang diminta oleh gurunya beberapa halaman ke belakang dari hafalannya. Asik kan? Jadi enggak membuka lagi ke belakang. Oh yang ini, enggak, dibiarin, enggak. Tapi dibacakan dari hafalannya, tak sampai yang terakhir dibaca. Oh, itulah Imam Syafi'i. Itulah Imam Syafi'i.
Bagaimana nggak disenangi guru kalau gitu? Guru insya Allah senang kalau murid jaga gitu. Betul, lihat. Tapi Imam Syafi'i dengan hafalannya yang sangat dahsyat. Jadi Imam Syafi'i itu punya kemampuan sekali baca, itu menurut para ulama yang menulis tentang Imam Syafi'i, biografi Imam Syafi'i, sekali membaca dia akan menghafal apa yang dibacanya dan dia tidak mengulanginya ke belakang. Tapi dengan kehebatannya itu, lihat tawadhu'nya, adabnya terhadap ilmu. Imam Syafi'i merasa masih kurang. Termasuk dia merasa hafalannya kurang tajam. Tawadhu'nya begitu. Maka dia pernah berkata kepada gurunya yang lain namanya Waqi Ibnul Jarrah. Ulama yang lain, guru yang lain. Beliau mengungkapkannya dalam satu untaian puisi yang sangat indah, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa anba'ani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku mengadu kepada sang guru Waqi' tentang buruknya hafalanku. Artinya merasa belum puas juga dengan kemampuan hafalan segitu. Maka guruku membimbingku, mengajariku agar aku berhati-hati dengan maksiat. Jangan maksiat. Artinya maksiat itu akan menumpulkan daya hafal, akan menutup pikiran, hati, sehingga susah mendapatkan ilmu. Dan dia memberitahuku bahwa ilmu itu sesungguhnya adalah nur, cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Masya Allah, di sini letaknya. Imam Syafi'i itu seperti itu, menjaga diri. Ketika dia ingin ilmu itu semakin luas, semakin dalam, semakin tajam, semakin berkah, maka jaga dari maksiat. Karena ilmu adalah nurullah, cahaya Allah. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Imam Syafi'i begitu menghormati gurunya dengan luar biasa, Imam Malik. Imam Malik itu tidak suka dengan satu cara belajar yang terkenal dari Imam Malik, yaitu apa? Ini satu cara aja, satu pendekatan. Tidak semua ulama sepakat dalam hal ini dengan Imam Malik. Imam Malik itu tidak suka dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya, kalau bahasa kita hipotesa lah. Dalam arti, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, sesuatu yang belum kejadian. Imam Malik tidak suka dengan cara belajar seperti itu. Artinya kalau bertanya tentang sesuatu yang memang kita amalkan, jelas amalannya bagaimana. Sesuatu yang belum terjadi, kemungkinan yang belum terjadi itu nanti aja. Ketika terjadi kita bahas, kita selesaikan. Ini cara Imam Malik. Ini cara Imam Malik, ini madrasah Imam Malik, Madinah begini. Ini cara yang tidak disukai Imam Malik itu adalah caranya orang-orang Kufah. Pendekatan Imam Abu Hanifah. Gitu ya. Imam Asy-Syafi'i gitu ya. Imam Asy-Syafi'i menghargai gurunya. Walaupun Imam Syafi'i itu punya kecenderungan untuk menggabungkan dua metode itu. Maka Imam Asy-Syafi'i setelah Imam Malik tiada, itu baru kemudian memperdalam pendekatan atau cara metode yang berseberangan dengan gurunya. Imam Asy-Syafi'i ke Irak. Imam Asy-Syafi'i mempelajari metode itu, sehingga terkumpullah dua pendekatan pada diri Imam Asy-Syafi'i, dan itu kemudian membangun keunikan yang tidak ada pada ulama sebelumnya. Artinya apa? Kalau bisa dikatakan, kita tidak sedang membandingkan mana yang lebih cerdas, Imam Malik atau Imam Syafi'i, enggak begitu. Tapi yang jelas Imam Syafi'i melakukan sebuah pengembangan terhadap pendekatan atau metode fikih
yang itu tidak sepenuhnya persis seperti yang diajarkan oleh Imam Malik, gurunya yang sini dihormati itu. Artinya apa? Di sini masalah adab lagi. Imam Asy-Syafi'i menghormati sang guru. Menghormati sang guru. Sehingga bagaimana dia menempatkan diri agar tidak menyakiti gurunya. Tapi bukan berarti bahwa ketika Imam Syafi'i berpendapat ada hal yang baik yang menurut guruku tidak baik. Dalam masalah metode ini ya, bukan masalah keputusan hukum. Imam Syafi'i merasa kalau begitu karena saya menghormati guru saya nggak usah belajar itu. Enggak. Imam Syafi'i tetap belajar itu. Sehingga tanpa mencederai gurunya, Imam Syafi'i pun kemudian bisa mengembangkan itu ilmunya. Ini anak-anakku. Anak-anakku harus hormat kepada guru. Harus tahu dalam hal-hal tertentu apa yang tidak disukai guru itu, oke. Kalau itu baik, terima aja. Kecuali kalau memang itu tidak benar. Tetapi bukan berarti menghormati guru itu menelan semua atau dalam arti taklid buta kepada guru. Enggak. Kalau kemudian ada sesuatu yang perlu dikembangkan, kembangkan. Walaupun berbeda dengan kecenderungan guru itu. Enggak masalah. Itu Imam Syafi'i. Imam Malik pernah punya perselisihan dengan imam ahli sirah di zamannya, Muhammad ibn Ishaq. Imam Malik nama juga manusia, cekcok. Imam Malik tidak suka dengan Ibn Ishaq. Sehingga kemudian Imam Malik otomatislah nggak suka orangnya juga dengan karyanya. Masalahnya pada masa itu karya Ibn Ishaq yaitu Sirah Nabawiyah itu ada tandingannya, yaitu Maghazi karya Musa bin Uqbah. Imam Malik mengatakan apa? Kalau kalian ingin belajar sirah, pelajarilah sirah atau Maghazi dari Musa bin Uqbah. Tidak merekomendasikan Ibn Ishaq. Karena ada persoalan pribadi, itu manusiawi. Imam Asy-Syafi'i tahu, beliau menghormati gurunya Imam Malik. Maka Imam Asy-Syafi'i ketika menghormati gurunya Imam Malik, dia tidak menyebut-nyebut keunggulan Ibnu Ishaq di depan sang guru. Tetapi bukan berarti Imam Malik, Imam Syafi'i kemudian menutup mata dari kelebihan Ibnu Ishaq. Dipelajarinya sirah Ibnu Ishaq. Nanti kemudian hari apa yang dikatakan Imam Syafi'i? Di dalam atau kalau untuk belajar sirah Nabawiyah, Maghazi, An-nasu iyalun ala Ibn Ishaq. Siapapun yang ingin belajar Sirah Nabawiyah, belajar Maghazi, maka akan bergantung kepada Ibn Ishaq. Secara tidak langsung Imam Syafi'i mengatakan, kalau dibanding dengan Musa bin Uqbah, bagaimanapun lebih lengkap, lebih sempurna Ibn Ishaq. Semua orang akan bergantung kepada Ibn Ishaq. Imam Syafi'i berseberangan dengan sang guru. Dan ini karena objektivitasnya menilai masalah ilmu. Hormat pada guru, tapi bukan berarti harus taklid buta kepada guru. Ini Imam Syafi'i, adab kepada guru, adab kepada ilmu. Itu harus ditempatkan. Dan Imam Malik tidak pernah marah kepada muridnya Syafi'i, kalaupun ada hal yang berseberangan. Itulah adab. Ini akan yang saya sampaikan. Kita kepotong banyak hari ini. Saya belum sempat bicara tentang Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, dan itu juga menarik. Ala kulli hal, beberapa pelajaran tentang adab itu mudah-mudahan terserap oleh anak-anakku. Bagaimana Imam Malik menempatkan ilmu, bagaimana Imam Syafi'i belajar kepada sang guru dan kemudian menyerap ilmu dan adab dari sang guru. Itulah yang terjadi. Maka dari situlah terlahir silsilah, mata rantai. Guru murid-murid Imam Malik melahirkan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i melahirkan Imam Ahmad, dan itu semua adalah ulama besar pada masanya yang sulit kita carikan tandingannya sepanjang masa. Wallahu ta'ala alam.